Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sari Wulanjani dengan NIM 221762, Prodi Manajemen kelas RA4 semester 3, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. 2. Teknik positif untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita yang disampaikan oleh dua orang atau lebih agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik atau dapat dipahami. Yang pertama ada komunikan. Komunikan bisa disebut juga orang yang berbicara atau orang yang memberi informasi ataupun berita. Yang kedua ada penyampaian berita, dapat berupa mengatakan ataupun mengirim. Lalu yang ketiga ada berita yang disampaikan dapat berupa perintah, laporan ataupun saran. Lalu yang keempat komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan tersebut atau orang yang sedang diajak berbicara adalah tanggapan ataupun reaksi. Yang pertama dari pengirim pesan. Pesan yang ingin disampaikan belum jelas. Hal itu bisa dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Jadi ketika pesan atau informasi yang disampaikan belum jelas, itu sangat mempengaruhi proses terjadinya tukar-menukar informasi, sehingga itu bisa menjadi hal yang disebut hambatan. Yang kedua ada hambatan penyandian atau simbol. Contohnya bahasa yang terlalu sulit atau kata-kata ambigu yang tidak dimengerti oleh komunikan sehingga prosesnya bisa menjadi terhambat. Lalu yang ketiga ada hambatan media. Ketika kita melakukan komunikasi dalam jaringan, ketika salah satu jaringan antara komunikator dan komunikan bermasalah, itu sangat menghambat proses terjadinya penerimaan dan pengiriman pesan. Lalu yang keempat, hambatan dari penerimaan pesan. Contohnya komunikan yang kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikator, atau komunikator menanggapi pesan dengan keliru tanpa berupaya mencari informasi lebih lanjut. Komunikasi dalam bisnis. Yang pertama dari segi sifatnya, yaitu ada komunikasi lisan, contohnya yaitu presentasi. Lalu ada komunikasi tertulis, contohnya yaitu ada email, ada direct message ataupun ada SMS. Lalu ada komunikasi verbal atau komunikasi yang dibicarakan, contohnya curhat. Lalu ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak dibicarakan, contohnya ketika seseorang ingin maju ke depan atau ingin presentasi, orang itu terlihat nervous, itu adalah komunikasi nonverbal. Arahnya, yang pertama ada komunikasi ke atas, yaitu antara bawahan ataupun ke atasan. Lalu ada komunikasi ke bawah, yang dimana itu terbalik antara atasan dan bawahan. Lalu ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara setingkat. Lalu ada komunikasi satu arah, komunikasi yang terjadi hanya ada satu pihak yang berbicara dan pihak lainnya tidak bisa menanggapi. Contohnya yaitu radio, berita gempa yang disiarkan oleh BMKG. Lalu ada komunikasi dua arah, yang dimana berbicara antara adanya timbal balik ataupun saling komunikasi. Lawannya ada komunikasi satu lawan satu, yaitu lawan bicara yang sama banyak. Contohnya ketika seseorang teleponan, lalu ada satu lawan banyak. Contohnya adalah dosen yang sedang menjelaskan di depan kelas, lalu ada kelompok lawan satu, contohnya yaitu debat. Selanjutnya ada menurut keresmiannya. Yang pertama ada komunikasi formal atau komunikasi yang berlangsung resmi, contohnya rapat. Selanjutnya ada komunikasi informal atau
yang disebut komunikasi tidak resmi dapat berupa berbicara dengan teman. Tujuan komunikasi yang pertama sudah pasti tujuannya adalah memberikan informasi. Lalu ada melakukan persuasi, yaitu agar sesuatu yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi, mungkin ketika suatu perusahaan ingin melakukan kerjasama antara perusahaan lainnya. Melakukan kolaborasi adalah mendukung tujuan bisnis, yaitu agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu ada tujuan khususnya, yaitu menciptakan interaksi atau hubungan dalam perusahaan antara perusahaan dengan karyawan ataupun dengan perusahaan dengan konsumen ataupun dengan pihak eksternal. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.